Pertama kan ini program sebetulnya program yang baik ya. Ya, Dan saya kira dulu pada saat kampanyenya Pak Prabowo ini disampaikan berkali-kali rencana program ini akan dilaksanakan setelah beliau jadi presiden dan itu saya kira diterima oleh masyarakat ya. mhm, Mungkin salah satu kenapa masyarakat memberikan pilihan kepada Pak Presiden Pak Prabowo itu karena ada program ini. Dan program ini kan memang bukan hanya untuk masa sekarang tapi juga masa depan ya, ya, program yang futuristik, membuat anak-anak kita sehat, jasmani maupun rohani juga kecerdasannya juga dengan makanan yang bergizi ini tuh bisa terjamin di masa datang, masa datang. Nah, cuman karena ini program yang masif gitu ya, melibatkan sekian juta orang, tentu pasti di awal-awal ada timbul masalah gitu ya, loh. Nah, oleh karena itu saya kira sekarang kan dengan kejadian yang semakin meningkat soal temuan penyimpangan, ada keracunan segala macam gitu. mhm, Nah, pemerintah kan sekarang ngambil langkah cepat ya, bentukan tim semua dari kementerian terkait mhm, termasuk Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan juga diturunkan. Ombudsman juga melakukan pencermatan, observasi, ditemukanlah beberapa persoalan. Dan mhm, dalam waktu dekat kan Presiden sudah mengatakan akan ya, menerbitkan Perpres ya, tata kelola gitu tentang MBG ini. Nah, dengan adanya nanti diterbitkan tata kelola tentang MBG ini, ya mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan ke depan ya, sehingga adanya apa namanya, katakanlah error gitu ya, mhm, ataunya adanya kekeliruan penyimpangan itu tidak bisa terjadi lagi. Iya, saya kira nanti harus dibuka ya, apa kriteria yang memang harus dipenuhi ketika seseorang atau kelompok orang itu ingin terlibat di dalam program ini, termasuk pembentukan dapur umumnya, terus mhm, nah izinnya siapa yang menerbitkan dan melalui siapa gitu ya. ya, Nah, sehingga memang nanti orang-orang yang ditunjuk itu atau sekelompok orang yang ditunjuk itu memang betul-betul memenuhi standar ya untuk melaksanakan program ini terlepas dari latar belakangnya siapapun gitu ya. ya, Kan tidak ada pembatasan kan, harus ada misalnya kelompok tertentu ini saja yang boleh, kelompok tertentu saya tidak boleh, siapa saja boleh asal memang kemudian apa namanya ya, kriterianya jelas dan verifikasinya jelas. ya. Jadi betul-betul memang nanti yang ditunjuk itu adalah orang-orang atau kelompok masyarakat yang memang betul-betul punya kemampuan untuk melaksanakan program ini secara baik. Ya apa namanya, kita harus jujur juga mengatakan bahwa selama ini kan apa namanya ya, kita jarang ya mendapatkan informasi yang lengkap Ya, tentang bagaimana proses pembentukan itu. dapur-dapur gitu ya, siapa yang kemudian tim verifikatornya ya kan, terus Ya, kemudian bagaimana proses apa namanya pendistribusian kan anggarannya, katakanlah seperti itu gitu mhm, ya. Nah, dengan adanya problematika yang muncul sekarang itu saya kira menjadi bahan evaluasi kita semua ya, ya. sehingga niat baiknya Pak Prabowo ya, rencana program yang sangat bagus ini memang harus sampai pada implementasi yang betul-betul sesuai dengan rencana. Ya, DPR itu kan punya 3 fungsi ya, Mhm, selain budgeting dan kemudian bentuk undang-undang yang juga mengawasi program-program pemerintah. ya, Dan itu kan kita sudah bagi di masing-masing komisi. Nah, BGN ini kan juga ada mitranya di DPR ya, Komisi 9 9. kalau nggak salah. Nah, jadi saya kira Komisi 9 yang nanti kemudian harus lebih aktif ya, melakukan monitoring, pengawasan terhadap pelaksanaan program ini. Dan saya kira mudah-mudahan ya dengan nanti diterbitkannya peraturan presiden tentang tata kelola MBG ini, ya itu sudah mulai apa namanya ya, mungkin akan lebih membuat adanya keteraturan yang lebih kuat lah ya, sehingga memang nanti tidak ada alasan lagi apa namanya atau tafsir-tafsir ya seperti tadi misalnya soal ada afiliasi politik dan segala macam gitu. Karena nanti dengan adanya aturan yang lebih clear, aturan yang lebih kuat gitu ya, mungkin sudah jelas siapa yang memang punya kemampuan untuk ditunjuk sebagai pelaksanaan SPPBG itu. Mhm, Apalagi kalau kemudian nanti ya ke depan, saya kira perlu ya, juga dipikirkan adanya
apa namanya ya, peraturan hukum yang lebih kuat ya. Mungkin satu waktu setelah Perpres atau dipertimbangkan juga perlu ada undang-undang yang Undang-undang. lebih clear, yang lebih ada undang-undang misalnya ya yang berkaitan dengan ini. Karena kan program ini program yang besar sekali Prioritas ya, juga anggarannya ya. juga sangat besar dan menjadi prioritas, anggarannya besar, melibatkan banyak orang gitu ya, pelibatannya strukturnya juga dari pusat sampai ke sekolah-sekolah gitu ya, itu kan memang sangat kompleks pengaturannya gitu. Oleh karena itu perlu ada aturan-aturan yang lebih rigid gitu, yang lebih bisa mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin. Nah, syukur alhamdulillah nih beberapa waktu ini kan terakhir sudah mulai kelihatan ya peta Ya. masalahnya gitu. Nah, dengan ataunya peta masalah ini tentu kita bisa mencari solusinya apa untuk mengatasi masalah itu. Iya, Saja. sebetulnya apa namanya ya? Sekali lagi saya katakan tadi, kalau kemudian aturannya jelas gitu ya, terus apa namanya verifikasinya jelas, kita tidak bisa juga membatasi ya, afiliasi politik ini kemudian kan tafsir yang bisa kemudian dikembangkan ya ketika misalnya ada persoalan seperti ini ya. Nah, kalaupun misalnya seseorang itu terafiliasi politik tertentu, kemudian dia punya kecakapan, punya kemampuan untuk melaksanakannya, sebenarnya nggak ada problem juga. Kecuali kalau ada aturan yang mengatakan tidak boleh kelompok ini, tidak boleh kelompok itu. Kan selama ini kan setiap anggota masyarakat dan kelompok masyarakat yang merasa bisa dan punya kemampuan untuk mengatur pembentukan SPPG, bentuk dapur dan segala macam gitu kan, itu kan dipersilahkan saja. Nah, problemnya kemudian adalah pada saat pelaksanaannya ternyata ada mal, ya, ada kekeliruan. Nah, ini yang harus kita cari tahu kenapa sebabnya. Ya, yang belum tentu bukan karena terafiliasi politik tertentu, kira-kira gitu. Oke, nah di mana problemnya harus dicari agar ini judulnya program bukan proyek ya untuk makan bergizi gratis. Terima kasih. Betul. Betul, Betul, setuju. Baik.